Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, al-faslu tsani fi bayani raddil insani ila asfalis safilin. Kini memulai pada bab yang kedua, yaitu menerangkan tentang kembalinya manusia ke tempat yang terendah, atau dalam istilah lain ada yang mengatakan atau mengungkapkan terlemparnya manusia ke tempat yang terendah. Lamma khalaqallahu ta'ala ar-ruhal qudsiyya fi ahsani taqwimin fi 'alamil lahuti thumma arada ay yaruddahu ilal asfali li ziyadatil insiyah wal qurbiyah. Setelah Allah menciptakan ruh qudsi dalam bentuk yang terindah, yaitu bentuk suci, fi 'alamil lahuti, diciptakan di alam lahut. Thumma arada ayyanudda ilal asfali li ziyadatil insiyah wal qurbiyah. Kemudian Allah berkehendak mengembalikan atau memindahkan ruh qudsi tersebut ke tempat yang terendah, ke tempat yang terendah. Untuk apa? Li ziyadatil insiyah wal qurbiyah, agar ruh qudsi tersebut bertambah sifat kasih sayangnya dan bertambah kedekatannya dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Allah menciptakan manusia dalam sebuah kedudukan yang jujur, yang tinggi, yang jujur di sisi Allah, di sisi Sang Maha Pencipta yang Maha berkehendak. Raddahu awalan ila alamil jabaruti. Allah mengembalikan pertama kali, atau tingkatan pertama setelah dari alam qudsi, pertama kali Allah memindahkan atau mengembalikan ke alam jabarut. Wa ma'ahu badrut tauhid wa zuri'a min nuraniyati fi dzalikal alam, dan diikut sertakan bersama ruh qudsi tersebut benih tauhid, benih penyatuan diri kepada Allah, yang dimana ditanamkan di alam qudsi di ruh qudsi tersebut, diambil dari nuril lahutiyah, dari nur alam lahut. Jadi ketika Allah mau memindahkan ruh qudsi dari alam lahut ke alam jabarut, Allah sertakan benih tauhid yang ditanamkan di dalam ruh qudsi tersebut, di mana benih tauhid tersebut diciptakan oleh Allah dari nur lahutiyah, dari nur alam lahut, sehingga ada ikatan emosional antara ruhani manusia dengan alam lahutiyah. Wa ulbisa ruhul qudsi al-qiswa min dzalikal alam, dan kemudian ruh qudsi tersebut ketika sudah diturunkan oleh Allah dari alam lahut ke alam jabarut, Allah berikan pakaian dari nur alam jabarut, di mana pakaian tersebut bernama ruh sultani. Lalu kemudian setelah berada di alam jabarut dan berpakaian dengan pakaian yang bernama ruh sultani, sekarang ruh qudsi yang bernama ruh sultani diturunkan lagi oleh Allah sebagaimana yang pertama, dari alam jabarut ke alam malakut. Dan di alam malakut tersebut juga diikut sertakan benih penyatuan diri kepada Allah, benih tauhid yang tadi sudah ditanamkan ketika masih berupa ruh qudsi dan diambil dari alam lahutiyah.
benih tauhid tersebut juga diikut sertakan oleh Allah. Nah, setelah sampai di alam malakut, maka Allah ciptakan pakaian ruh sultannya tersebut dari nur alam malakut dengan nama ruh sayraniyah atau ruh rawani. Jadi ruh sayrani atau ruh rawani, atau dalam kata lain ada yang mengungkapkan ruh sayrani ruwani. Bisa diambil salah satunya. Terus setelah dia berada di alam malakut dan sekarang sudah berganti nama dengan ruh sayrani atau ruh rawani, maka ruh tersebut diturunkan kembali oleh Allah. Diturunkan dari alam malakut, dipindahkan ke alam muluk atau alam nasut, di mana alam tersebut adalah alam manusia yang ada saat ini, alam fana. Nah, dan juga benih tauhid yang sudah ditanamkan oleh Allah ketika tadi pertama kali dipindahkan dari alam lahut, itu juga tetap diikut sertakan. Nah, setelah berada di alam muluk atau alam nasut, maka diberilah pakaian kembali dengan pakaian yang yang dibuat dari nur alam muluk. Kenapa? Agar kehadiran ruh rawani di alam muluk tidak membuat alam muluk terbakar. Lalu kenapa di sini ada istilah terbakar? Karena memang sifatnya itu panas, sifatnya itu hararah. Makanya ketika manusia mendapatkan jadbah atau tarikan uluhiyah, di sini tidak ada manusia yang mampu menahannya. Jadi dia akan merasa terbakar, akan hararah, sehingga segala tingkah pola, segala apa yang dilakukannya sulit untuk dikendalikan oleh akal sehat. Kenapa? Karena memang tarikannya sudah sangat luar biasa. Tapi jarang, bahkan tidak ada manusia itu yang tidak merasakan nikmat ketika tarikan uluhiyah mereka rasakan. Kenapa? Karena memang itu adalah tujuan utama manusia kembali ke hadratil ilahiyah, kembali ke alam kesuciannya, mencapai hakikatul insan. Lalu diberikan pakaian, namanya apa? Namanya ruh jasmani. Jadi namanya ruh jasmani, dan Allah tempatkan ruh jasmani tersebut di alam muluk. Di mana alam muluk atau alam nasut? Kenapa harus ada dua? Kenapa ada alam muluk? Kenapa ada alam nasut? Alam muluk itu sebelum mendapatkan tugas untuk kembali untuk memasuki wadah. Nah, setelah mendapatkan tugas memasuki wadah, itu namanya alam nasut. Jadi ada dua, tapi tempatnya sama, cuman beda nama. Tapi tempat sama, tapi ada tingkatan. Nah, terus kembalinya kapan? Setelah Allah menciptakan. Itu hanya selisih berapa? Jadi turunnya ruh manusia dari alam lahut ke alam jabarut, ke alam malakut, ke alam muluk, itu bukan sekarang, bukan ketika manusia itu sudah mau diciptakan jasadnya seperti ini, bukan. Tapi hanya selang beberapa ribu tahun dari penciptaan ruh kudusinya. Setelah Allah menciptakan ruh manusia dalam bentuk ruh kudusi, nah itu dalam beberapa ribu tahun Allah Ta'ala turunkan. Jadi bukan sekarang diturunkan
Terus semua ruh orang-orang yang beriman dalam keadaan sudah berada di alam muluk. Cuma tinggal nunggu kapan Allah menciptakan wadahnya dan kapan Allah berkehendak untuk memasukkan ruh jasmani tersebut ke wadahnya. Ya, dimana ketika masuk ke wadah, ruh jasmani tersebut berada di alam masuk. Wal maqsudu min maji'ihi ilal asfali kasbu ziyadati batin wa darajatin biwasitatil qalbi wal qalib. Yang dimaksud dengan datangnya kembali ke tempat yang terendah ialah kasbu ziyadati qurbatin wa darajatin, bertambahnya atau usaha untuk menambah kurba dan menambah tingkatan. Jadi menambah kurba dan menambah tingkatan amal soleh, tingkatan kebaikan. Itu kembali ilal asfal, datang menuju asfal, menuju tempat yang terendah. Terus nambahnya itu apa? Biwasitatil qalbi wal qalib, dengan perantaraan hati dan yang selalu berbolak-balik di dalam hati. Jadi qalbun dan qalib itu berbeda. Kenapa? Karena di dalam hati ini, di dalam yang kata dalam bahasa Indonesia disebutkan hati, itu tersimpan banyak jenis dan banyak tingkatan, juga banyak alam. Nah, jadi di sini merupakan hati. Nah, hati ini merupakan bumi, tempat menanam badrut tauhid. Jadi yang tadi ditanamkan di alam qudsi terus ikut sampai alam muluk, sampai ruh jasmani. Ketika ruh jasmani masuk ke dalam wadahnya, ke dalam jasmaninya, ke dalam jasadnya, maka badrut tauhid yang tadi ditanamkan masuk ke dalam lubbil qalbi, fuad. Fayuzra'u badrut tauhid fi ardil qalbi. Ditanamkan benih tauhid tersebut fi ardil qalbi, di dalam bumi yang berupa hati. Fatambutu fi ardil qalbi syajaratut tauhid, kemudian tumbuhlah di dalam bumi yang berupa hati tersebut syajaratut tauhid, pohon yang dinamakan syajaratut tauhid. Asluha sabitun fi hawa isri wa tasmuru minhu samratut tauhidi liridaillahi ta'ala, di mana akarnya akan mencengkram di udara yang namanya sir. Jadi akarnya, akarnya sabitun fi hawa isri, akan mencengkram di sebuah alam, di mana alam tersebut adalah alam rahasia. Jadi syajaratut tauhid di sini, syajaratut tauhid akarnya akan mencengkram di balik hati ini, di mana di balik hati ini terdapat alam yang disebut alam sirri, akan mencengkram di sana. Wa tasmuru minhu samratut tauhid, dan dari syajaratut tauhid tersebut akan berbuah yang bernama penyatuan diri kepada Allah, liridaillahi ta'ala, demi mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zuri'a badrus syari'ati fi ardil qalibih, dan benih-benih syariah juga ditanamkan di bumi, di mana di sana al-qalib, di bumi yang sering terbolak-balik.
disitulah tertanam benih syariah. Oleh karena itulah di dalam akal dan hati ada dua penalaran yang dinamakan tasawur dan tasdik. Dari tasawur dan tasdik orang akan bisa berijtihad, bisa menemukan hukum logika dan bisa menemukan hukum-hukum syar'i. Litambuta fiha syajaratus syariah. Kenapa ditanamkan benih-benih syariah di hati yang selalu berbolak-balik ini? Litambuta fiha syajaratus syariah, agar di dalam hati ini tumbuh pohon yang dinamakan pohon syariah. Jadi ada dua pohon di dalam diri manusia. Di jasmaninya itu ada syajaratus syariah, di ruhaninya itu ada syajaratut tauhid, di mana kedua-duanya harus sama-sama berbuah. Ketika salah satu ada yang tidak berbuah, maka hubungan keduanya tidak akan berkesinambungan. Jadi apa? Tidak akan bahagia, tidak akan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Wa tasmuru minhu samratut darajah, dan dari pohon syariat tersebut akan berbuah yang namanya darajah atau tingkatan-tingkatan keistimewaan atau tingkatan-tingkatan pahala yang dia dapatkan, tingkatan-tingkatan pembalasan yang dia dapatkan dari hasil amal ibadahnya, dari hasil amal solehnya. Nah, namun kembali lagi kepada masalah penyatuan diri kepada Allah, kita mempunyai amal soleh, kita mempunyai tingkatan-tingkatan pembalasan dari Allah. Nah, di sini kita perlu mensedekahkan, kita perlu menzakati. Artinya untuk kita menuju kepada hadratil ilahiyah, maka kita tidak perlu membawa semua label-label itu. Jadi kita murni menghadap kepada Allah liridaillahi ta'ala. Demikian dulu, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bis-shawab.